Setelah menyaksikan beberapa video sebelumnya, saya harap Anda sudah memahami prinsip penting Filmora hingga pada bagian media library. Sekarang, kita akan menjelajahi fitur preview komponen dan timeline. Sekarang kita lihat pada bagian kanan, yaitu jendela penampil atau preview window. Setiap video akan ditampilkan melalui jendela ini. Pada bagian bawah layar, ada tombol play, stop, dan bar waktu. Pada bagian lainnya, Anda bisa mengubah aspek rasio video. Jika Anda mengklik bagian aspek rasio, maka akan muncul tab setting. Ada pilihan aspek rasio yang sudah saya jelaskan perbedaannya di video sebelumnya. Kemudian, resolusi dan frame rate. Frame rate dimulai dari pilihan 23 frame per second atau FPS hingga 60 FPS. FPS adalah banyaknya frame yang ditampilkan dalam 1 detik. Jadi, jika Anda memilih 24 frame per second, maka ini adalah setting untuk film, di mana dalam 1 detik ada 24 frame yang ditampilkan. 30 fps adalah setting untuk video HD dan video NTSC hitam putih. 50 fps adalah setting untuk PAL. 60 fps adalah setting untuk HD video dan video 4K. Ingat, semakin besar frame per second, maka semakin banyak frame yang ada dalam video. Semakin halus gambar, dan semakin besar pula ukuran file video tersebut nantinya di hard disk Anda. Pada bagian selanjutnya adalah playback quality. Ini adalah pilihan kualitas saat Anda menampilkan preview. Jika komputer Anda tidak terlalu kuat spesifikasinya, Anda bisa memilih untuk menampilkan saja dengan setting tidak full. Tetapi, preview Anda menjadi kotak-kotak dan komputer tidak terlalu berat bekerja. Zoom level yaitu pilihan saat Anda ingin menampilkan preview. Bisa full atau diperbesar sesuai keinginan Anda. Ada juga show safe zone, yaitu garis batas maya untuk acuan Anda dalam menempatkan item lainnya pada video agar tidak keluar fokus atau layar Anda. Selanjutnya, tombol snapshot berfungsi sebagai kamera atau penangkap layar di jendela penampil. Ini berguna bagi yang ingin menyimpan gambar menjadi thumbnail YouTube tentang isi video pada frame tertentu. Pada bagian bar juga ada marker yang berfungsi memotong bagian yang Anda inginkan saja. Lalu tombol volume audio di jendela penampil dan tombol full screen. Sekarang kita membahas timeline pada bagian bawah software Filmora. Pada atas bagian timeline, Anda dapat melihat tombol undo dan redo, tombol delete, split, dan tombol edit. Semua tombol tersebut hanya aktif saat ada file video audio pada baris track. Juga ada tombol crop, speed, advanced color tuning, dan tombol green screen. Sedangkan pada tombol edit, ketika diklik akan muncul tab baru berupa video, audio, color, dan motion. Pada video properties yaitu transform, compositing, stabilization, chroma key, lens correction, drop shadow, dan auto enhance. Sekarang kita bahas tiap item di transform. Pada bagian ini, Anda dapat memutar video hingga 360 derajat. Juga bisa dilakukan mirroring, mengubah skala, dan mengubah posisi sumbu X dan Y-nya. Pada bagian compositing, Anda dapat memilih perubahan warna di blending mode. Juga mengubah opacity, yaitu tembus pandang suatu video. Stabilization diaktifkan ketika pada saat perekaman, gambar yang diambil mengalami goyang. Fitur ini akan menganalisa secara otomatis dan akan memperbaiki kondisi sek tersebut. Pada chroma key, terdapat menu untuk memilih warna tertentu dan mengubahnya sesuai keinginan Anda. Lens correction adalah di mana kita bisa memilih tampilan sesuai lensa dari berbagai kamera yang ada.
Tiap lensa mempengaruhi bentuk gambar yang direkam, sehingga Anda bisa memilih bentuk yang Anda inginkan sesuai lensa kamera yang ada. Dan drop shadow, di mana Anda bisa menambahkan bayangan dan mengatur jarak bayangan, blur dan opacity bayangan, hingga arah bayangan video. Auto Enhance, ketika dicentang, maka video akan dianalisa secara otomatis oleh software Filmora. Anda tinggal mengklik OK jika hasilnya sudah sesuai dengan keinginan Anda. Pada tab audio, Anda bisa memilih efek fade in atau suara mengecil ke suara normal, atau fade out yaitu suara normal ke suara kecil, pitch dan jenis equalizer yang Anda mau terapkan ke audio. Equalizer adalah fitur bagi Anda yang ingin mengubah pengaturan musik sesuai settingan tiap genre musik. Ada juga menu denoise untuk menghilangkan berisik pada rekaman suara atau audio. Pada menu color, terdapat pilihan color enhancement untuk merubah threshold dan value warna. Ada juga pengaturan white balance pada temperatur dan tint-nya. Anda juga bisa memilih warna sesuai color picker-nya. Tone untuk pengaturan kontras, saturation, dan brightness. Serta 3D LUT. LUT adalah singkatan dari Lookup Table, yaitu pengaturan warna sesuai perhitungan tertentu pada film-film yang telah menjadi ciri khas. Jadi ketika Anda menerapkannya pada video Anda, maka kesan gambar yang ditampilkan menyerupai settingan warna pada film tersebut. Jadi tak perlu lagi pusing memikirkan kontrasnya berapa, brightness-nya berapa. Dan tab terakhir adalah motion. Anda bisa menerapkan efek ini dan video Anda akan bergerak sesuai template yang ada. Misalkan boom yang akan memperbesar video saat tampil, dan lainnya. Sedangkan baris track video dan audio seperti Anda lihat adalah tempat track bagi file audio, video, efek, transisi, dan elemen. Anda bisa mengaturnya di sini sesuai dengan apa yang akan tampil di jendela preview. Anda bisa menambahkan baris track sesuai dengan keinginan Anda. Itulah tadi pengenalan dari fitur preview komponen atau jendela penampil dan juga timeline. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang green screen. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sharing video ini jika bermanfaat. Jadi, tetap stay tune di channel ini.